Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Pak Salman di pembelajaran coding. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Namun sebelum pembelajaran dilanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. KM-nya siapa? Trainer, coba pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih anak-anak. Rainer, terima kasih yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum belajar, Allah mudahkan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini? Banyak ya? Banyak. Oke, yang tidak hadir teman kita pada hari ini, kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Oke. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke pembelajaran, agar fokus kita terjaga, semangat belajar kita terjaga, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya mudah, kalian tinggal mengikuti apa yang ada di sini. Oke, Pak Saman akan tampilkan. Nah, kita akan ikutin aja yang ini. Siapkan tangannya, gerakannya, fokus, lihat ke papan tulis, ikutin. Siap, 1, 2, 3. Tarik. Ayo, kita anggap narik jendela. Narik tisu. Lanjut. Matiin lampu. Oke. Dikibas, sekarang kibas. Nah, ngapain pingpong? Yuk. Kibas. Terus, ambil folder. Mantap, ikutin gerakannya. Siap-siap lagi. Yo, 1, 2, 3, siap. Putar. Nyalain kompor. Nyalain keran. Zoom kamera. Nah, gerakan selanjutnya. Tuh. Sebrot. Hector. Sekarang tunjuk. Belakang. Lempar, tunjuk. Yuk. Nah, ikutin gerakan selanjutnya. Siap. Fokus. Nah. Yo, pijit. Yo. Sek. Tabur. Pas. Masuk. Mantap. Yo, fokus lagi. Yo, tangannya. Angkat penghapus. Bye-bye. Oke, udah semua. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah ice breaking. Mudah-mudahan dengan ice breaking tadi menambah fokus kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Pak Saman ulangi. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional
sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di pembelajaran ini kita memiliki tujuan. Nah, tujuannya yang ini. Coba perhatikan. Ini tujuan pembelajaran yang akan sama-sama kita capai di materi kali ini. Yang pertama, akan mengenal 4 jenis berpikir komputasional. Yang kedua, menemukan pola dengan kode warna. Yang ketiga, mengelompokkan barang sesuai dengan pola. Yang keempat, menggabungkan pola dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini sama-sama. Ya, setelah belajar ini, apa yang akan kalian dapatkan? Ini yang akan kalian harus kuasai. Ya, gitu. Oke. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan kedatangan tamu. Tamunya tamu spesial. Tamu istimewa. Tapi bukan berbentuk manusia. Namanya robot rapi-rapi. Nah, tamu ini, robot ini, ketika robot ini masuk ke ruangan, kaget. Kenapa? Karena ruangannya berantakan. Pensil bercampur dengan barang yang lain. Ada anak yang seragamnya salah, tidak sesuai jadwal. Ada anak yang salah membawa jadwal pelajaran. Pokoknya si robot ini pas ketika masuk kaget karena semuanya berantakan. Nih, makanya si robot ini bertanya kepada anak-anak, bagaimana caranya merapihkan agar ruangan ini, anak-anak ini tidak berantakan. Coba kalau kalian bayangin jadi robot rapi-rapi, apa yang akan kalian lakukan kalau melihat kondisi seperti itu? Masalah seperti itu, akan diapain? Dibersihin apa, Pi? Dirapihkan, terus dibersihkan. Caranya dengan apa? Menyapu, mengepel, terus apa lagi? Dengan cara apa lagi? Buang sampah. Oke. Jawabannya semua betul. Itu caranya. Tapi kita akan membantu si robot rapi-rapi itu dengan cara belajar berpikir komputasional. Dengan belajar berpikir komputasional, kita akan lebih mudah memecahkan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang pernah tahu, pernah mendengar, atau pernah baca? Atau baru kali ini bacanya? Dengarnya baru kali ini? Baru kali ini. Oke, Pak Saman jelaskan secara singkat ya. Belajar atau berpikir komputasional adalah berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur. Langkah sederhana dan mudah dipahami. Seperti komputer. Komputer yang bekerja mengikuti perintah. Nah, otak kita juga sama. Bisa diperintah, dilatih agar lebih teratur dalam menemukan solusi. Ya, kita bantu si robot yang tadi menyelesaikan masalahnya dengan cara berpikir komputasional. Oke. Nah, inilah arti garis besar berpikir komputasional. Artinya tuh ini gitu ya. Ada berapa berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama, nah coba perhatikan. Yang pertama namanya dekomposisi. Apa itu artinya? Memecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian disuruh merapikan kamar. Itu nggak bisa sekaligus dirapikan semua barang. Harus dipecah kecil-kecil. Pertama, melipat baju dulu, masukkan ke lemari, kemudian baru sapu lantai, dan buang sampah. Dikecil-kecil dipilahkan gitu. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, jenis berpikir komputasional yang kedua adalah namanya pengenalan pola. Ini adalah kemampuan mengenali pola atau kebiasaan yang berulang dalam sebuah masalah. Nih kita bayangkan cuaca aja. Ini cuaca. Ini misalkan pagi hari, kalau kita melihat pagi hari langit kita mendung gitu ya, di area sekolah kita mendung, biasanya siangnya akan hujan. Ini pola yang berulang terus. Contohnya pola itu mendung teh pola. Kemudian kebiasaannya adalah hujan. Biasanya lamun mendung, hujan. Kita disebut pengenalan pola, walaupun tidak persis seperti itu gitu ya. Yang ketiga, jenis berpikir komputasional adalah yang ini, abstraksi. Apa itu abstraksi? Kemampuan memilah hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Kita fokus ke inti masalahnya saja. Diabaikan yang nggak penting mah. Nih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada Bapak Guru perintah kepada kalian, coba gambarkan wajah teman kalian. Saat menggambar, cukup buat mata, hidung, mulut, dan rambut. Gak usah kamu menggambar pori-porinya, menggambar jerawatnya, gak usah. Gambar rambutnya satu helai, gak usah. Fokus ke intinya saja. Biar apa?
biar gambar itu dapat mudah dimengerti. Jadi yang nggak penting dilewat. Itu namanya abstraksi. Dan yang terakhir adalah jenis berpikir komputasional, berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritma? Yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi, atau prosedur langkahnya yang teratur. Contoh dalam kehidupan nyata adalah kita mau membuat mie instan. Pasti harus ada urutannya. Nih, urutannya langkah-langkahnya. Yang pertama, rebus air dulu, tunggu matang, baru masukkan mie, tunggu matang, baru ditiriskan, baru beri bumbu. Kalau langkahnya kelewat, pasti hasilnya akan salah. Contoh dari rebus air langsung ke beri bumbu, misalkan mie tadi dimasukkan, ya pasti salah akan langkahnya. Nah, langkah-langkah yang urutan teratur, kemudian sesuai prosedur itu namanya berpikir komputasional algoritma. Nah, tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasional dengan pengertian dan contoh-contohnya. Pasaman sebelum kalian mengerjakan lembar kerja, Pasaman akan putarkan sebuah video biar kalian lebih memahami apa itu belajar berpikir komputasional yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan videonya. Tunggu ya. Kita cari bilangan kecil, ambil buku, cek, letakkan. Ini dekomposisi. Kemudian buku-buku ini sama-sama fiksi. Ya, itu saya bisa dikelompokkan bersama. Warna sampel tidak penting, yang utama bukunya atau penulisnya. Ini abstraksi, fokus pada yang relevan. Nah, sekarang buat algoritmanya. Ambil buku, cek kategori, orang, mudah kan? Menyusun buku juga pakai berpikir komputasional. Yuk, coba di kelas. Nah, itu contoh berpikir komputasional diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memudahkan kita menyelesaikan masalah. Si robot yang tadi punya masalahnya banyak. Barangnya tidak teratur, seragam anak-anaknya tidak teratur. Coba kita akan menggunakan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang Pasaman akan bagikan lembar kerja kalian. Nah, ini lembar kerjanya. Bisa dilihat. Di sini ada lembar kerja. Ada kasusnya. Kasusnya seperti ini. Perhatikan. Nanti bagiin dulu ya. Bagian dulu biar kalian bisa baca. Nih, satu kelompok, satu. Maaf. Yang ini. Nanti di bagian LKPD-nya bisa dilihat kasusnya. Nih. Yo, lihat kasusnya. Ada? Nah, coba lihat sambil dengarkan. Cerita kasusnya seperti ini. Suatu pagi kamu masuk, oh belum. Oke. Yang kasusnya ini ya. Maaf, tuker ya. Yo. Udah ada semua? Lengkap dua lembar lengkap? Dua-duanya beda ya? Oke, sambil lihat kasusnya. Pasaman akan bacakan kasusnya. Suatu pagi kamu masuk ke kamar dan terkejut melihat meja belajarmu berantakan. Pensil, buku, jam tangan, cat air semuanya bercampur di satu meja. Acak-acakan lah pokoknya mah. Isi kamarnya. Kemudian untungnya kamu punya robot rapi-rapi. Robot pintar yang suka membantu merapikan barang. Tapi robot rapi-rapi ini hanya mengerti kode warna penyimpanannya saja. Nah, di kamarmu ada 6 penyimpanan dengan kode warna. Coba perhatikan. Warna yang pertama warna merah. Itu laci untuk alat tulis. Yang kedua biru, laci untuk rak buku. Hijau, kotak aksesoris. Kuning, laci perlengkapan seni. Abu-abu, laci gadget. Dan coklat, lemari dokumen. Nah, sekarang lihat yang ini. Yang sebelahnya. Ini dibaca instruksinya. Cocokkan setiap benda dengan kode warna penyimpanan yang sesuai. Gambar atau tuliskan jenis bendanya.
Pastikan semua benda sudah disimpan di tempatnya. Jadi kamu akan mengkode-kodekan benda tersebut dengan sesuai lacinya menggunakan warna. Nah, itu pola disebutnya. Ya, contoh. Ini yang pertama apa? Pensil, penghapus dan sebagainya. Kira-kira masuknya kemana? Ke laci warna apa? Ya, dipilah seperti itu. 5 menit cukup? Cukup 5 menit? Oke, kerjakan dari sekarang. Yuk. Kalau ada yang nggak ngerti, belum paham, coba tanyakan. Diapain dulu? Nah, apa? Benar. Dia apa? Dipikir dulu cara misalnya bagus. Good. Sok yang nulis siapa? Satu orang, nanti yang nyari. Ya dituliskan kan di sini di kotak-kotak itu. Sesuaikan dengan warnanya. Yang pertama masuknya ke laci yang warna apa? Lihat keterangan lacinya apa. Kodenya adalah warna. Ya. Dan warnanya. Ya. Ada. Sok diskusi setiap kelompoknya. Oke, anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Ya. Semuanya stop. Kita akan presentasi ke depan tiap kelompok menyampaikan hasil dari kerjanya seperti apa. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Mau semua boleh, mau yang mewakilkan siapa? Namanya siapa? Ayo maju ke depan, sini. Ayo sini. Apa-apa sendiri perwakilan. Pakai biar kedengaran. Yuk. Bacanya dari mana? Di sini aja. Yuk. Silakan yang lain coba perhatikan ke depan, teman kita yang di depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari sini. Dari sini aja. Yang termasuk apa? A. Merah, laci alat tulis, penghapus, pensil, penggaris. B. Biru, rak buku, buku cerita, buku pelajaran. C. Hijau, kotak aksesori sekolah, jam tangan, pin sekolah. D. Kuning, laci perlengkapan seni, cat air, kuas, palet, gelas. E. Abu-abu, laci gadget, tablet, dan earphone. F. Coklat, lemari dokumen, map dokumen, dan sertifikat. Oke. Ada barang yang nggak masuk nggak? Yang punya kalian? Ada yang berbeda dari kelompok kalian? Ada. Apa yang nggak masuk? Botol minum. Kenapa nggak masuk botol minum? Karena nggak ada daftar di sini. Oke, benar. Karena nggak ada daftarnya di sini. Terima kasih kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Oke, silakan boleh kembali ke tempatnya. Ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Siapa yang mewakili atau mau semua? Yang mewakili siapa? Oh, Rainer. Maju ke depan. Nih dari kelompok 2. Sambil dilihat mungkin ada barang yang berbeda lacinya dengan yang kalian temukan. Nih, benar. Pegang aja. Sambil baca. Ternyata benar sesuai kode. Warna menyimpan: A. Merah, pensil, penghapus, penggaris. B. Biru, buku pelajaran, buku cerita. C. Hijau, jam tangan, pin sekolah. D. Kuning, cat air, kuas, palet, gelas. E. Abu-abu, tablet, earphone, piring. F. Coklat, map dokumen, dan sertifikat. Oke. Dulu. Ada yang berbeda nggak dengan yang kalian? Apa yang mana coba? Kamu yang mana yang bedanya tadi? Yang piring. Piring masuknya kamu ke mana? Piring. Abu-abu. Ke abu-abu. Abu-abu kotak untuk warna laci apa? Gadget. Apakah piring termasuk gadget? Enggak. Bukan. Berarti ada yang tidak sesuai antara barang dan tempatnya. Nanti dibetulkan kembali ya. Tapi yang lainnya bagus, oke semua, oke. Terima kasih untuk kelompok 2, silahkan kembali ke tempat. Nah, anak-anak, kita belajar ini dengan pola yang seperti ini, maka akan memudahkan kita mencari barang tersebut. Coba, kalau ada barangnya yang salah menyimpan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa? Berantakan. Gampang akan susah mencari barangnya? Susah. Makanya dengan ini bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk apapun. Kalau ini dalam penyimpanan barang, kalau yang lain boleh. Ini satu lagi. Oke.
Kalau tadi kalian belajar memisahkan antara benda dengan tempatnya. Itu sudah ada nama bendanya, sudah ada warnanya. Nah, sekarang tantangannya, bayangkan kalian adalah robot rapi-rapi. Buat aturan kode warna untuk jadwal seragam sekolah agar semua siswa rapi dan mudah mengingatnya. Instruksinya, buat jadwal mingguan sesuai dengan aturan sekolah, tentukan warna atau ikonnya seperti apa, kemudian beri alasan kenapa kamu memilih warna tersebut. Cara LK-nya seperti ini bentuknya. Nah, jadi Pak Taman akan bagikan kertas ini tiap kelompok. Nih. Ya. Yang kelompok 3. Ambil. Nah, bikin jadwal seragam seperti ini. Ya. Harinya hari apa saja? Jenis seragamnya apa? Warnanya atau kodenya apa? Mau kodenya bentuk boleh, mau kodenya warna boleh, bebas ya, terserah kalian. Kemudian alasan memilih warna atau kode itu tersebut apa alasannya. Seragamnya sesuai dengan apa yang kalian pakai sehari-hari. Oke? Oke. 10 menit kebanyakan atau 5 menit cukup? 10? Oke, mulai dari sekarang, silakan. Itu harinya sudah. Oke. Kelompok 1 bagus. Sip. Yuk. Coba kelompok yang kedua sampai mana? Nah. Oke, alasannya. Kodenya sudah. Oke. Ya, bebas. Alasannya terserah kelompok kalian aja. Kira-kira menggunakan kode itu alasannya apa? Yang ini juga sama. Ya, warna atau kodenya apa yang bebas aja, diskusi kelompoknya mau menggunakan apa. Bebas aja, bebas, nggak harus sama sesuai ini kodenya. Nah, terserah kelompok kamu mau pakai warna boleh, mau pakai icon boleh kodenya. Ya. Yang ini dikit lagi. Ya, sip. Lanjut. Oke. Tugas dan tantangannya sudah selesai waktunya. Kita akan tampilkan di depan. Setiap kelompok kita akan lihat kodenya seperti apa, alasannya seperti apa. Nah, kita mulai dari kelompok yang sebelah sini. Yuk, kelompok sebelah sini. Mau semua boleh, mau perwakilan boleh. Satu orang boleh. Yuk, maju ke depan. Boleh, bawa itunya. Yuk, sini. Semuanya? Oh, boleh, bagus semuanya. Nih. Geser ke sini. Nah. Oke. Geser tengah. Ini pegang satu orang. Yuk. Yang lain perhatikan dan lihat kode yang mereka bikin. Yuk, mulai bacain. Hari Senin, jenis seragam merah putih, warna atau kode putih, alasan mudah diingat. Selasa, batik biru, warna atau kode olahraga, alasan karena jalan olahraga. Rabu, pangsi atau kebaya, warna oranye karena ada yang memakai rok yang berwarna oranye. Oke, lanjut. Kamis pramuka, warna atau kode coklat karena nuansa coklat. Jumat gamis krem, warna atau kode krem karena berwarna krem. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bagus, silakan ke tempat, sudah bikin kode. Oke. Yang hari Senin, kamu tadi kelompok ini warnanya apa hari Senin? Putih. Yang kelompok 3 apa? Putih. Kenapa alasannya? Mudah diingat. Ada yang selain warna putih enggak? Kamu kelompok apa ini? 1. Apa warnanya? Merah. Kenapa merah? Agar mudah diingat. Kakak mudah diingat karena merah putih. Coba Pak Saman mau cek yang hari Kamis seragamnya apa? Kelompok ini apa seragamnya?
Pramuka. Apa kodenya kamu? Coklat. Coklat karena mudah. Dari ingat juga ada warna coklatnya gitu. Nah, oke, yang kelompok itu yang hari Jumat. Hari Jumat kamu seragamnya apa? Krem. Kodenya apa? Ini lihat di sini. Ada nggak? Kodenya apa? Kamu udah bikin. Kodenya apa? Apa? Kodenya krem. Kenapa? Alasannya memilih warna krem kenapa? Mudah diingat. Oke, bagus. Cukup. Baik anak-anak. Nah, jadi hari ini kalian belajar tentang apa? Berpikir komputasional dengan cara bikin pola. Dengan belajar berpikir komputasional, kalian bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih mudah mencari barang, menata barang, apalagi menentukan seragam, menentukan jadwal pelajaran, menata kelas, semuanya bisa dengan menggunakan berpikir komputasional. Boleh, mau yang kode, mau yang algoritma, yang mana. Tapi yang ini kita pelajari adalah yang pola. Nah, baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Bahwasanya ada 4 jenis berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Oke, selain itu kita belajar apa hari ini? Pola membantu kita mengelompokkan barang. Selanjutnya apa lagi? Pola dipakai di kehidupan nyata dan komputer. Nah, jadi pola yang tadi kita pelajari bisa kalian terapkan dalam kehidupan nyata. Mau bikin pola apapun bisa. Tentang seragam tadi kita udah. Mau bikin nanti tentang jadwal pelajaran menggunakan pola agar mudah diingat bisa. Menata kelas juga bisa. Ya. Jadi untuk hari ini pelajaran yang kita lakukan cukupkan sekian, ya. Terima kasih semuanya. Dan kita akhiri dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.